Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar Timnas Voli Indonesia yang saat ini sedang berlaga atau akan berlaga di CV League 2024 putaran kedua. Kita tahu kemarin di CV League putaran pertama sektor putra, Farhan Halim dan kawan-kawan itu mendapatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Saat ini Timnas Putra Indonesia itu berada di posisi kedua di klasemen sementara CV League 2024. Jadi di posisi pertama itu ada Timnas Thailand yang mendapatkan 3 kemenangan. 3 pertandingan sudah dijalani oleh Timnas Thailand di putaran pertama yang diselenggarakan di Filipina. 3-tiganya dimenangkan oleh Timnas Thailand. Sementara Indonesia itu menjalani 3 pertandingan, mendapatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Satu-satunya kekalahan yang diterima oleh Farhan Halim dan kawan-kawan itu terjadi ketika Timnas Indonesia itu melawan Timnas Thailand. Sementara Filipina ada di posisi ketiga karena mendapatkan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Sedangkan di posisi terakhir itu ada Timnas Vietnam yang selalu menelan 3 kekalahan dari 3 pertandingan yang sudah dijalani di CV League 2024 seri pertama yang diselenggarakan di Filipina. Nah, saat ini Timnas Indonesia, Timnas Thailand, Timnas Filipina, dan Timnas Vietnam itu akan menghadapi seri kedua CV League 2024 yang akan diselenggarakan di GOR UNY Yogyakarta pada tanggal 23 sampai 25 Agustus 2024. Kita akan bedah kira-kira akan bagaimana pertandingannya seperti apa, kita akan bedah satu persatu. Nah, sebelumnya kita juga harus mengakui bahwa Timnas Indonesia sektor putra ini atau Timnas Putra itu mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan Timnas Putri Indonesia. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, Megawati Hangistri Pertiwi dan kawan-kawan itu selalu menelan kekalahan atau selalu mendapatkan kekalahan dari 6 pertandingan yang dijalani di CV League 2024. Hasil yang sangat buruk bagi Timnas Voli Putri Indonesia, bagi Megawati Hangistri Pertiwi dan teman-temannya. Karena apa? Karena mereka akhirnya duduk di klasemen di dasar klasemen CV League 2024. Nah, ini tentu menjadi sebuah PR yang sangat besar bagi PBVSI. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, para pemain itu hanya akan menjalankan perintah dari PBVSI. Nah, kita ketahui bahwa PBVSI itu tidak mempersiapkan tim dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Karena ternyata para pemain itu tidak bisa bergabung untuk berlatih bersama. Jadi Megawati Hangistri Pertiwi dan teman-temannya itu tidak bisa berlatih bersama dalam waktu yang sangat lama sebelum menghadapi CV League 2024. Tapi kita harus tetap memberikan apresiasi kepada Megawati Hangistri Pertiwi dan teman-temannya yang sudah menunjukkan semangat, sudah membela Timnas Indonesia, sehingga Timnas Indonesia meskipun hasilnya sangat buruk, tapi kita tetap harus memberikan kredit tersendiri dan apresiasi kepada perjuangan para pemain Timnas Indonesia sektor putri. Nah, kita akan membahas tentang sektor putra. Jadi sektor putra seri kedua itu akan diselenggarakan di GOR UNY Yogyakarta pada tanggal 23 sampai 25 Agustus 2024 nanti. Nah, Indonesia saat ini ada di posisi kedua dan kemungkinan besar Indonesia tidak akan ada di posisi keempat kalau kita melihat track record di seri pertama lalu. Kalau itu terjadi, Timnas Indonesia finish di posisi keempat, tentu akan menjadi sebuah catatan yang sangat buruk karena Indonesia adalah raja di Asia Tenggara. Nah, selain itu, tim yang ada di posisi keempat itu juga akan turun ke CV League Challenger Cup 2025 bersama Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan juga Singapura. Tentu Timnas Indonesia tidak akan mau untuk menerima atau untuk berada di posisi dasar klasemen. Nah, di Indonesia sendiri, Timnas Indonesia itu akan menghadapi Timnas Thailand, Timnas Filipina, dan Timnas Vietnam di GOR UNY Yogyakarta nanti. Pertandingan pertama Timnas Indonesia itu akan menghadapi Timnas Filipina. Setelah itu Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam. Selanjutnya di pertandingan terakhir Timnas Indonesia, Farhan Halim dan kawan-kawan itu akan menghadapi Thailand. Dari 3 tim ini tentu kita bisa mengklasifikasinya. Jadi Thailand itu tetap akan menjadi lawan terkuat bagi Timnas Indonesia karena di putaran pertama kita tahu Timnas Indonesia dikalahkan Timnas Thailand dengan skor 3-0. Kemudian di posisi kedua itu adalah Filipina, yang saat itu Timnas Indonesia itu menang melawan Filipina dengan skor 3-1. Nah, di tim yang bisa kita katakan paling lemah di grup ini adalah Timnas Vietnam yang melawan Indonesia. Timnas Vietnam itu kalah dengan skor 2-3 melalui pertandingan yang sangat sengit, melalui pertandingan full set yang akhirnya dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Nah, Timnas Indonesia itu juga beberapa pemain Timnas Indonesia, pemain voli Indonesia itu mendapatkan penghargaan yang bergengsi di CV League
2024 seri pertama yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Jadi Hendra Kurniawan itu salah satunya itu mendapatkan predikat atau mendapatkan penghargaan sebagai best middle blocker, sedangkan Dio Zulfikri itu bisa mendapatkan penghargaan sebagai best setter. Nah, penghargaan yang didapatkan oleh Hendra Kurniawan dan juga Dio Zulfikri tentu menjadi modal berharga bagi mereka ketika akan membantu timnas Indonesia menghadapi putaran kedua yang diselenggarakan di GOR UNJ Yogyakarta. Nah, tapi kita juga harus mengakui bahwa pertandingan tidak akan berjalan dengan mudah. Karena apa? Kita tahu timnas Indonesia cukup kewalahan ketika menghadapi atau bertanding di seri pertama, putaran pertama lalu. Kita ambil contoh ketika menghadapi Thailand, saat itu timnas Indonesia dikalahkan Thailand dengan skor 0-3. Ketika itu Agil Angga memang tampil sangat impresif, dia menjadi top skor di timnas Indonesia dengan 21 poin sepanjang pertandingan. Tapi saat itu timnas Indonesia itu memang melakukan banyak kesalahan. Jadi menurut data statistik yang sudah dipublikasikan, para pemain timnas Indonesia itu melakukan 21 error sepanjang pertandingan. Angka yang sangat banyak jika dibandingkan dengan Thailand yang di sepanjang laga itu hanya melakukan 13 error. Selain itu, untuk sisi attack juga tidak jauh berbeda antara timnas Indonesia dan juga timnas Thailand. Jadi timnas Indonesia itu melakukan 41 attack sepanjang pertandingan, sedangkan timnas Thailand itu bisa mendapatkan 39 poin dari attack. Kemudian kalau kita bicara blok, ternyata sisi blok Indonesia itu tidak terlalu rapat, tidak terlalu tangguh ketika menghadapi timnas Thailand. Saat itu timnas Indonesia itu hanya bisa mendapatkan 6 poin dari blok, sedangkan timnas Thailand itu bisa mendapatkan 14 poin dari blok. Kalau dari sisi serve Indonesia, timnas Indonesia, Farhan Halim dan kawan-kawan itu memang unggul dibandingkan Thailand yang mendapatkan, Indonesia mendapatkan 4 poin dari serve, sedangkan timnas Thailand itu hanya mendapatkan 1 poin. Nah, di pertandingan kedua ketika menghadapi timnas Filipina, Indonesia itu juga cukup kewalahan. Karena apa? Karena di set pertama timnas Indonesia itu kalah menghadapi timnas Filipina. Jadi saat itu skor akhir itu adalah 3-1 untuk kemenangan timnas Indonesia. Tapi kita harus mengakui timnas Indonesia itu kalah di set pertama melawan Filipina. Tapi untung saja kekalahan di set pertama itu tidak mengendurkan atau tidak membuat mental para pemain timnas Indonesia ambruk. Justru saat itu para pemain timnas Indonesia yang diasuh oleh Lee Kwijang, Mr. Lee ini bisa tampil on fire atau step up ketika menghadapi set kedua, ketiga, dan keempat. Jadi saat itu salah satu pemain yang sangat menonjol itu adalah Fahri Septian yang bisa mendapatkan 21 poin. Tidak lupa juga ada Farhan Halim, salah satu pemain senior yang dimasukkan oleh Mr. Lee ke dalam skuad timnas Indonesia, itu bisa menyumbangkan 16 poin. Kemudian itu juga ada Hendra Kurniawan yang bisa mendapatkan 13 poin. Nah, Fahri Septian ini bisa menjadi top skor di timnas Indonesia ketika menghadapi Filipina. Tapi lagi-lagi memang timnas Indonesia itu melakukan banyak kesalahan. Jadi sepanjang pertandingan timnas Indonesia itu melakukan 19 error yang berbuah poin untuk timnas Filipina. Tapi memang Filipina ini juga melakukan lebih banyak error. Jadi sepanjang pertandingan timnas Filipina itu melakukan 24 error yang akhirnya berbuah poin untuk timnas Indonesia. Sedangkan kalau dari attack timnas Indonesia unggul jauh dibandingkan Filipina. Jadi timnas Indonesia itu bisa mendapatkan 61 poin dari attack, sedangkan timnas Filipina itu hanya mendapatkan 49 poin dari sisi attack. Kemudian kalau kita bicara blok, timnas Indonesia juga unggul dibandingkan Filipina. Timnas Indonesia mendapatkan 11 poin dari blok, sedangkan timnas Filipina itu mendapatkan 8 poin dari blok. Kemudian dari serve, timnas Indonesia juga bisa mendapatkan 2 poin, sedangkan timnas Filipina itu tidak mendapatkan satu pun poin dari blok. Nah, setelah kalah melawan timnas Thailand, kemudian menang melawan timnas Filipina, Indonesia itu menghadapi pertandingan yang sangat sengit ketika menghadapi timnas Vietnam di pertandingan terakhir putaran pertama SEA-FILIG 2024. Jadi saat itu timnas Indonesia itu menghadapi Thailand, menghadapi Vietnam dan menang dengan skor 3-2. Tapi di set pertama timnas Indonesia itu dikalahkan timnas Vietnam itu dengan skor 21-25. Kemudian timnas Indonesia menyamakan kedudukan di set kedua. Tapi di set ketiga, timnas Vietnam lagi-lagi memetik kemenangan ketika menghadapi Farhan Halim dan kawan-kawan. Itu skornya dengan skor 25-19. Tapi di set keempat, timnas Indonesia itu lagi-lagi menyamakan kedudukan dengan skor yang sangat ketat 25-22. Dan di set terakhir, timnas Indonesia di set kelima itu bisa mengunci kemenangan dengan skor 15-12. Nah, ini ada catatan yang menarik karena apa? Karena ada Boy Arnes Arabi yang saat itu menjadi tokoh kunci, menjadi pemain kunci yang bisa menjadi monster point bagi timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Vietnam.
Jadi Boy Arnes Arabi, pemain dari Jakarta Lavani itu bisa menjadi top skor pertandingan dengan poinnya itu sebanyak 22 poin sepanjang pertandingan. Kemudian ada Fahri Septian yang mendapatkan 21 poin, hanya selisih 1 poin dari Boy Arnes Arabi. Nah, ini juga menjadi catatan yang baik karena apa? Karena akhirnya timnas Indonesia itu tidak hanya bertumbuh kepada 1 pemain dan 2 pemain saja, tapi ketika ada pemain yang mati kutu, ternyata ada pemain lain yang bisa menjadi pembeda di tengah lapangan. Nah, kalau kita bicara tentang attack timnas Indonesia dengan timnas Vietnam saat itu memang bisa dikatakan seimbang dari sisi attack. Timnas Indonesia itu mendapatkan 62 poin dari attack, sedangkan timnas Vietnam itu mendapatkan 63 poin. Kemudian kalau Indonesia ini unggul jauh dibandingkan timnas Vietnam dari sisi poin yang didapatkan dari blok. Jadi timnas Indonesia itu bisa mendapatkan 13 poin sepanjang pertandingan dari blok, sedangkan timnas Vietnam itu hanya mendapatkan 2 poin saja. Kemudian dari sisi error, timnas Indonesia lagi-lagi melakukan error yang sangat banyak. Sepanjang pertandingan, Farhan Halim dan teman-temannya itu melakukan 26 error, sedangkan timnas Vietnam itu melakukan 22 error yang akhirnya berbuah poin untuk timnas Indonesia. Nah, kita akan rangkum, jadi ada beberapa pemain yang memang menunjukkan permainan yang luar biasa sepanjang seri pertama CV League 2024 ini. Salah satunya adalah Fahri Septian yang bisa menunjukkan kualitasnya dengan sangat baik di setiap pertandingan. Kita tahu Fahri Septian itu bisa mendapatkan poin yang banyak. Nah, ini menjadi bukti bahwa Fahri Septian itu saat ini sudah bisa menjadi tulang punggung, bisa menjadi pemain kunci di timnas Indonesia. Kemudian juga ada Boy Arnes yang tampil konsisten di pertandingan di putaran pertama kemarin. Tidak lupa juga ada Hendra Kurniawan yang bisa meledak, bahkan dia mendapatkan penghargaan sebagai Best Middle Blocker di seri pertama di putaran pertama CV League 2024. Tapi kita juga tidak akan lupa dengan peran yang diemban atau yang tanggung jawab yang ditanggung atau dipunya oleh Dio Yulfikri. Dio Yulfikri ini adalah setter yang saat ini menjadi setter andalan timnas Indonesia. Sepanjang seri pertama kemarin, pemain Jakarta Lavani ini bisa mengatur tempo dengan sangat baik. Dia bisa melakukan variasi-variasi serangan yang baik, tapi tentu saja memang harus ditingkatkan di putaran kedua karena pertandingan akan sangat berjalan sangat sengit, sangat tegang, sangat diprediksi akan berjalan sangat ketat. Karena apa? Karena semua negara, semua tim itu tidak mau untuk berada di posisi keempat, karena kalau di posisi keempat mereka akan tampil di CV League Challengers Cup 2025 bersama negara lainnya. Nah, kalau menurut pendapat kalian, bagaimana kira-kira pertandingan yang akan dijalani oleh timnas Indonesia di CV League putaran kedua 2024 di Yogyakarta nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan timnas Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik. Tidak lupa kita doakan timnas Indonesia berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.